Tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan. Sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Itulah dalam pepatah. Tidaklah susah mencari bilah. Bilah lah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah. Allah lah ada dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh. Dalam buluh pandan baduri. Dalam tubuh ada batubuh. Dalam tubuh insan badiri. Namun dalam konteks itu, sebagaimana Ali ditanya oleh seorang laki-laki, ya Ali karamallah, bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Lalu Ali menjawab, ariftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dalam konteks itu, tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Berpikirlah kamu tentang sifat-sifatku dan jangan pernah kau berpikir menelusuri, mencari tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa yang mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya. Siapa yang dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Selagi kita masih takana dalam diri doya, masih tabayang diri awak, masih terasa hal-hal yang ada, maka tak pernah nampak wujudnya Allah. Maka memandang wujud yang banyak, nyata wujud yang satu. Memandang wujud yang satu, maka lenyaplah wujud yang banyak. Oleh karena itu, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bu, batu lambo bunyi, Bu, apa? Ale simpang nampaknya. Yo kamu mengaji wale. Di kajian awak sudah koleh. Mengaji lay. Dikaji ndak? Alhamdulillah. Nah kita mengaji ndak lama-lama dah. Pokoknya lah sudah bukan mau berhenti. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Shadaqallahul aliyyul 'azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ibu dan bapak sado kita yang berhadir pada malam kini, tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syukur alhamdulillah, kembali kita memuji dan memuja Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Allah berikan kita kesehatan zahir, Allah berikan pula kita kesehatan batin. Lalu Allah iringi kesehatan itu dengan kesempatan, sehingga dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita dapat hadir, dapat datang, dapat berkumpul di surau kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas tahunan. Tidak lain adalah peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan kita, bagaimana kegiatan-kegiatan awak malam kini, aktivitas kita saat ini, kegiatan kita yang kita lakukan detik ini, hendaknya bernilai amal ibadah bagi kita, yang pada akhirnya seluruh kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian itu sangatlah kita butuhkan. Apakah itu pengajian Maulid Nabi, apakah itu pengajian Nuzulul Quran, pengajian Isra wal Mi'raj, dan pengajian-pengajian rutinitas lainnya. Kenapa? Karena tujuan pengajian itu tidak lain adalah at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Dengan kita sering mengikuti pengajian-pengajian yang kemudian kita berusaha untuk dapat mengeluarkan bermacam bentuk keburukan-keburukan dalam diri, keburukan-keburukan dalam jiwa, keburukan-keburukan dalam hati, yang kemudian dengan pengajian itu kita dapat mengisi hal-hal yang mahmudah, hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, sehingga dengan pengajian itu kok malam bisa kita pakalangkan, kok siang bisa kita patungkean, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman, dengan harapan insyaallah di akhirat sadonyo masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak seluruh yang berhadir pada malam kini dirahmati oleh Allah. Walaupun surau awak indak panuh, iko dek sebab surau gadang itu saja. Surau awak ndak panuh malam kini, dek surau awak gadang. Cuba ketek sampai keluar barang kok. Nah, jadi biarlah indak panuh, nan penting awak banyak. Walaupun ndak panuh, banyak daripada banyak ndak panuh. Oi, daripada banyak tapi ndak panuh. Tapi kini awak banyak tapi panuh. Oleh karena itu, karena pengajian itu tujuannya untuk pengisian rohaniah kita. Di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh yang zahir karena hidupnya tubuh yang batin. Bergerak tubuh yang zahir, bergeraknya tubuh yang batin. Berkendaknya tubuh yang zahir, berkendak pula tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya mementingkan zahir, tidak hanya sekedar mengutamakan zahir, tidak hanya sekedar memperhatikan zahir. Kita berikan bermacam vitamin zahir, kita berikan bermacam kebutuhan zahir, kita berikan bermacam makanan-makanan zahir. Lalu kemudian kadangkala awak lupa jo makanan batin. Lengah jo makanan batin. Kadang-kadang tak kicu awak jo makanan batin. Dek sibuknya awak urusan zahir, dek sibuknya kepentingan zahir, dek sibuknya aktivitas zahir, sampai-sampai awak melupakan bermacam aktivitas batin, bermacam kebutuhan batin, bermacam makanan dan vitamin batin. Kalau batin kita kurang kita perhatikan, tidak kita berikan makanan-makanannya, tidak kita berikan bermacam kebutuhan-kebutuhannya, tidak kita berikan bermacam vitamin-vitaminnya, maka batin itu bisa saja lemah,
Kalau nyolah lama, bisa sakit. Kalau nyolah sakit, bisa mati. Kalau nyolah mati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Lebar hati, tapi hatinya tidak mengarah, tidak mengarati. Diajak ke surau, tidak muah. Diajak dengan pengajian, paling taluk duduk setengah jam. Lewat dari setengah jam, sami'na wa maku'na. Aku dengar, tetapi sambil maku-aku. Atau sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar, tapi sambil ngantuk-ngantuk. Ini refleksi dari hati yang mati. Kalau hatilah mati, nak adonan bana dinyolek. Walaupun rumahnya di pinggir surau, sulit masuk surau. Sungguh pun 20 kali mondar-mandir di muka surau tiap hari. Tapi bukan masuk surau. Cuma sekedar numpang kajaman di WC surau. Itu refleksi dari hati yang mati. Awak istimewa malam kini. Istimewa. Walaupun bantu awak kini tidak terlalu gagah tak ke orang lain. Walaupun bantu awak tidak terlalu rancak tak ke orang lain. Walaupun keadaan awak tidak terlalu cantik tak ke orang lain. Tapi di sisi kekurangan-kekurangan awak, kelemahan-kelemahan awak masih mempunyai batin yang kuat. Masih mempunyai batin yang bagus. Masih mempunyai batin yang mantap. Sehingga refleksi dari hati dari batin yang mantap malam kini. Rumah nan jauh kita tinggal. Kerajonan banyak kita tinggal. Urusan yang banyak kita tinggal. Aktivitas yang ada kita tinggal. Lalu kita israkkan. Allah mengisrakkan awak dari rumah ke tempat ini. Maka tujuan kita malam ini, bagaimana israk kita mengandung makna mi'raj di dalam jiwa. Sehingga apa yang Nabi memperoleh oleh-oleh dari Allah, maka hendaknya malam ini awak memperoleh oleh-oleh lo dari guru. Alhamdulillah. Makanya hidup bisa dipakai, mati bisa ditumpang. Kok malam dipekalang, kok siang bisa dipetungkik, maka insya Allah ada manfaat kedatangan sehingga masuk surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa, seluruh yang berhadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang luar biasa, berhasilnya sangat luar biasa, suksesnya sangat luar biasa, hebatnya pun sangat luar biasa. Beliau berbeda dengan semua para nabi dan semua para rasul. Beliaulah satu-satunya nabi yang menjadi basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua yang ada di permukaan bumi ini. Beliau tak sama dengan kita. Bukan manusianya, tetapi batinnya, esensinya, dirinya Rasulullah berbeda dengan dirinya kita. Batinnya Rasulullah berbeda dengan batinnya kita. Jiwanya Rasulullah berbeda dengan jiwanya kita. Sehingga beliau satu-satunya nabi yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana qatamun nabiyina. Akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu juga diakui, bahkan tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi pada halaman 116 dinukilkan. Wan aqada ijma'ul ummati aidan annahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fa syar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya nabi kita
yang berbapa Abdullah, yang beribu Aminah, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan diisra dan dimi'rajkan pada patang akad malam Senayan, tanggal 27 Rajab, pada tahun 621 Masehi, dalam usia 51 tahun 8 bulan 13 hari, atau setahun sebelum hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, atau 10 atau 11 tahun masa kenabian Nabi, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Sehingga nak boleh Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad. Nak boleh Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad. Bagaimanapun bentuknya, walaupun sorbannya besar, walaupun jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, walaupun jenggotnya panjang sampai ke pusek, walaupun Al-Quran yang 30 juznya hafal di luar kepala, walaupun setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, nyo mengecek nyo bahasa Arab, nyo mengatakan nyo Nabi, nyo Rasul terakhir, maka wajiblah atas kita untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. La nabiyya ba'dahu. Nak boleh Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyar'uhu la yunsabiqu ila akhir zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, risalahnya, Islam yang kita imani malam ini sebagai agama awak, sebagai syariat awak, la yunsabiqu ila akhir zaman, sehingga tidak boleh kita nasik-nasikkan, tidak boleh kita ganti-gantian, tidak boleh kita tukar-tukan, tidak boleh kita ganti dengan bermacam agama yang ada di permukaan bumi ini. Berbangga kita pada malam kini ibu, berbangga kita pada malam kini bapak, satu-satunya Nabi yang mementingkan umat, yang perhatiannya penuh kepada umat, yang cinta kasihnya berlebih-lebihi kepada umat, yang hidupnya pun hatinya kepada umat, bahkan sampai kiamat pun beliau tetap mencintai umat. Beda aja awak. Awak kok cinta kami ke bini, cintanya ketika bini itu masih ada. Kalau lah tak ada leh, tu kami tak cinta leh dah. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu cinta ke suami, dek suami sedang ada. Kalau suami itu nak ada leh, tu nak cinta leh dah. Beda dengan Nabi. Sungguh punyalah wafat, sungguh punya nak doleh, cintanya kepada umat tetap terjalin, sehingga terjalinnya cinta beliau kepada umat, bahkan sampai kiamat pun masih beliau panggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa tidak beliau panggil anaknya? Kenapa tidak panggil familinya? Kenapa tidak panggil kaumnya? Kenapa tidak panggil isteri tercintanya? 10 bini Rasul, dalam riwayat Sabaleh bini Nabi. Bagus nak nyimbau Sabaleh tu? Tidak. Beliau tidak memanggil istrinya, tidak memanggil dosa anaknya, tidak memanggil familinya, tidak memanggil anak-anaknya. Yang nyo panggil ummati, ummati. Ibu hati Nabi kalau umatnya masuk neraka. Camih hati Nabi kalau umatnya tak masuk syurga. Sehingga kiamat terjadi, padang mahsyar datang, haram bagi siapapun masuk ke syurga sabalun Nabi awak yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kunci pintu surga terletak di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang untuk mempersilahkan Muhammad masuk syurga, beliau bertanya dulu kepada Jibril, Jibril, ya, hamba akan masuk syurga, tapi pasti nak umat hamba masuk syurga. Kalau tak pasti, hamba tak akan masuk syurga. Awak jangankan seperti itu. Kiamat datang, Allah persilakan masuk syurga. Anak kabar tanya, laki dan mbak, anak dan mbak. Yang penting awak selamat. Masalah laki masuk neraka, alhamdulillah. Oi, oi, oi.
Laki masuk neraka, alhamdulillah. Senang ibu-ibu kami masuk neraka. Padahal bantu kami lah merasai kini dek ulah awak. Payah kami dek karena awak, kini kami masuk neraka, alhamdulillah. Ibu japa, sado yang berhadir pada malam kini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita berlambuk-lambuk saja bu. Pertama badanlah sabana litai, matun dan sabana tekan tua, suaralah sabana paro. Karena balega taruh tiap malam, ini berkah doa para jamaah sehingga hadir bisa pada malam kini. Jadi berlambuk-lambuk sajalah sudah beko kita berhenti. Setuju tu? Nah, ambo hadir di sekolah lama. Dulu yang membawa ambo udah ambo jo, udah buyung, yaitu tokoh Sinaragung Pariaman. Ya, jadi beliau dulu yang membawa ambo kemari. Kini beliau lo yang membawa bertatang balik kemari lah sekian lama. Lah hampir ndak tahu le jalan tadi tu. Dulu ambo datang jalan ndak serancak kini dah. Kini tiba jalan lah sabana rancak. Tinggal awak le. Jalanlah rancak, surau lah rancak, guru yang diundang rancak-rancak, kamar mandi fasilitas lah sebenarnya rancak. Tinggal warga le, jamaah le, tinggal masyarakat le yang kali perancak. Sebab memperancak surau tu mudah, memperancak masjid tu mudah, tapi memperancak orang yang mengisi surau tu nan payah. Kebanyakan begitu, dikarenakan casing itu nampak terasa indah, tetapi tidak menunjukkan isi casing itu indah. Orang walaupun rancaknya kayak bidadari turun dari WC, rancak turun dari WC nama. Kulitnya mulus kayak batang pisang bakuba, licin kulitnya. Wajahnya rancak kayak binatang film. Tapi belum tentu hatinya rancak. Belum tentu hatinya bagus. Belum tentu pangainya rancak. Belum tentu sifatnya bagus. Tapi kadangkala di balik wajah nan buruk tersimpan hati nan sabana elok. Betul? Ada orang wajahnya menengah, hidungnya pesek, matanya celek, giginya cie, pokoknya tidak selesai bantu, tapi hatinya rancak. Tapi kadang kita sering terpesona dan terpedaya sekaligus tertipu dengan wajahnya yang sabana rancak, tapi hatinya cila. Harat orang, haratonyo, para orang, paranyo, pusat orang, sakonyo, laki orang. Oi, saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya padang kungkun ini mama alim ulama, ceri pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, seluruh para pemuda, seluruh para pemudi, seluruh para remaja, seluruh para remaji, santriwan, santriwati, pelajar, putra atau putri, semua para orang semandoa dan berhadir pada malam kini, semuanya seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kita juga kepada buya kita, guru kita bersama di tempat ini, di surau kita ini, telah mengawali beberapa hal kepada awak bersama. Tentunya dapat kita cerna dengan baik, yang kemudian nanti dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Kita doakan guru awak, Allah berikan kesehatan badan, amin. Allah berikan kesuksesan dalam segala urusan, amin. Allah mudahkan rezekinya, amin. Hidupnya dalam beramal, amin. Matinya dalam beriman, amin. Di akhirat masuk surga, amin. Begitu juga terima kasih ambo kepada udah buyung, kakak ambo, sabananya ambo lah lama nak bersebut je beliau. Dek saling kesibukan. Beliau sibuk menggalih ameh di Pariaman, ambo sibuk lo jo ameh akhirat. Kami sama-sama toki ameh sebenarnya. Semua bantu ameh beda-beda. Beliau ameh Pariaman, ambo ameh akhirat. Beda-beda. Dek sibuknya toki ameh, jaranglah kami bersobok. Jarang kami bersobok, jarang kami bertatapan muka. Jadi beliau teleponlah kemarin-kemarin itu.
Beliau minta agar pada malam kini bisa hadir. Kola penundaan rencana tanggal 2, tapi banyaknya jamaah yang berziarah yang kemudian bertunda pada malam kini. Kebetulan malam kini le kosong lo. Andai kata jo minta besok-besoknya, Allah Nabi Saleh ke Bangkok, ke Jambi dan ke tempat-tempat lain. Jadi alhamdulillah, berterima kasih kepada Nabi Buyung, dapat bertatapan muka, dapat bertemu silaturahmi kembali. Mudah-mudahan seluruh yang berhadir pada malam kini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pengajian Isra Mi'raj tentunya pengajian masa silam, pengajian masa lampau, pengajian masa dulu. Yang tadi kita sampaikan terjadi pada tahun 621 Masehi. Walaupun sebab musabab kejadiannya itu teratur, karena kulli syai'in bisababin. Setiap terjadi sesuatu pasti dilandasi oleh sebab musabab. Sehingga sebabnya Isra Mi'raj pun dikarenakan oleh beberapa sebab. Ada riwayat menyatakan sebab meninggal istri tercinta, sehingga terjadi tahun kelabu pada saat itu, tahun duka cita bagi Nabi. Ada yang menyatakan untuk menjemput gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Ada juga berpendapat dikarenakan tujuan menjemput salat 50 waktu. Ada juga berpendapat karena terjadi perdebatan langit dan bumi. Semua sebab musabab itu sampai terjadinya Isra Mi'raj, dan semua yang terjadi dalam Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina, hanya untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, baik kepada Rasulullah maupun kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sejarah Isra Mi'raj tamsil. Sejarah Isra Mi'raj itu contoh. Sejarah Isra Mi'raj itu merupakan cermin bagi kita. Apa yang terjadi kepada Muhammad sesungguhnya terjadi kepada umat. Contoh, ketika Nabi dalam perjalanan Isra dibedah dadonya, itu merupakan pembedahan yang terakhir, karena Nabi pernah 4 kali dibedah dadonya. Maka pembedahan yang terakhir pada saat Isra dan Mi'raj, dibedah dado Nabi. Dalam riwayat dinyatakan untuk membersihkan. Padahal kita tahu Nabi itu maksum. Nabi itu tak punya kesalahan. Nabi itu tidak punya penyakit hati. Nabi itu tidak punya penyakit batin. Nabi itu tidak punya penyakit busuk hati. Tapi kenapa Nabi dibedah? Tujuannya pembedahan untuk umat. Sebabnya karena pembedahannya zikir. Zikir syariat. La ilaha illallah. Sebab itulah kulli syai'in saqala. Setiap sesuatu ada alat pembersih untuk membersihkan hati. Zikir kepada Allah. Nabi Muhammad dibedah dadonya. Pembedahannya lewat zikir syariat. Yang membedah Jibril. Bahkan pada saat itu ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan pembedahan itu tidak lain adalah untuk umat. Malam ini diundanglah hamba oleh panitia. Mangga sebagai dokter bedah. Sebab karena jamaah lah cok dibedah dia dokter biasa, dokter umum. Yang masuknya tiap minggu, masuk tiap minggu, masuk tiap minggu. Jadi malam kini diundang dokter spesialis dari Kayu Tanam Aceh Banjarmasin. Kayu Tanam Aceh Banjarmasin. Indak cik tampek dokter spesialisnya. Mangga tu untuk membedah dado jamaah pada malam kini. Bako dibedah. Karena dado jamaah aku banyak penyakit di dalamnya. Penyakit yang ada di dalam dadonya itu? Penyakit busuk hati, penyakit iri hati, penyakit tamak, penyakit rakus, penyakit songgan, penyakit ilok, macam-macam.
Kan dalam ibadah buya tiap minggu. Lai. Tapi tidak habis penyakit itu dah. Di bedah hari minggu kini, hari Senin masuk yang baru. Di bedah hari minggu esok, hari Selasa masuk nan baru. Kini diundang mana dokter spesialis. Badahlah sampai saduallahnya. Agar lima balih penyakit hati menurut Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah halaman 45. Ada 5 balih penyakit batin. Pada malam kini yang berbedah. Yang kemudian, kalaulah dibedah, maka hati kita akan barasi. Kalaulah barasi, jiwalah tenang. Kalaulah tenang, hati terasa damai. Kalaulah terasa damai, insyaAllah pikiran tenang. Kalaulah tenang, tak ada masalah. Kalaulah ada masalah, ibadah aman. Kalaulah aman, makan bisa bertambah. Kalaulah bertambah, pawi kenyang. Kalaulah kenyang, lalu bisa bakaruh. Kalaulah lalu bakaruh, usai lalu tak ciri lasuh. Betul tidak? Karena dasarnya dari hati. Di dalam jiwa nan, di dalam badan nan sehat, tersimpan pikiran nan waras, nan elok, nan bagus. Kalau badan awak tidak sehat, tidak ada pikiran nan rancak, disebabkan hati nan selalu gelisah. Kalau hatilah mulai gelisah, pikiranlah kacau, jiwa tidak tenang, penyakit masuk. Sebab penyakit masuk pikiran. Makanya sebenarnya penyakit itu bukan dari Sabalah, bukan dari orang Sabalah, bukan dari orang Sabalah. Kau kena acuh awak. Ada elok, kadang-kadang tu dah sakit tiba-tiba. Ada curiga gini orang Sabalah tu dah elok panggil terus. Patang baru pulang dari dukun Canu tu. Awak sakit orang Sabalah sasaran. Padahal yang orang Sabalah tak manga-manga doh. Tak manga-manga. Awaklah curiga ke Sabalah. Sebab dek karena hati awak tak barasih tadi. Kalau hati tak barasih, pikiran tak tenang, jiwa tak tentram, akhirnya yang terjadi kita sibuk selain daripada Allah. Bukan sibuk dengan Allah, awak akan sibuk selain dari Allah. Kalaulah sibuk selain dari Allah, maka lepaslah Allah daripada awak. Berarti Tuhan awak bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan awak Tuhan selain daripada Allah. Kalaulah Tuhan selain daripada Allah, wal yatlub rabban siwaya, kata Tuhan dalam hadis qudsi. Wal yatlub rabban siwaya. Silahkan kau cari Tuhan selain daripada aku, kama kau cari le. Atau keluar dari bumiku, kama wak kapai le. Maka oleh karena itu, hadirin ibu dan bapa yang berhadir pada malam kini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pengajian Isra Mi'raj itu hanya 2. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Isra adalah perjalanan Nabi, di mana Nabi berjalan, di mana Nabi diperjalankan oleh Allah pada suatu malam, lailan, pada suatu malam. Dan perjalanan itu minal masjidil haram, dari Mekah al-Mukarramah sampai rumah Umiani, ilal masjidil aqsa Palestina, masjid Palestina yang sekarang posisi dalam keadaan aman karena ada gencatan senjata. Mudah-mudahan warga Palestina diberikan perlindungan oleh Allah, masyarakatnya damai dan makmur, amin ya rabbal alamin. Jaraknya antara Mekah al-Mukarramah sampai Masjid Baitul Muqaddis yang dinamakan Isra dalam ayat ini, itu jaraknya cuma 1239 km. Jaraknya cuma 1239 km.
yang jaraknya 1239 km ditempuh oleh Nabi, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan problema, berhadapan dengan keadaan-keadaan. Nabi aman. Kenapa aman? Karenalah diawali pembersihan hati lebih dahulu sebelum berangkat ke negeri Taibah. Pemberhentian pertama. Makanya tujuan awak malam kini, kalau kaba jalan, kalau kapai, kalau kabarangke, kalau adonan kadi tuju, walaupun jaraknya 10 kilo, walaupun jaraknya 20 kilo, apalagi sampai 1239 km, itu sama dari Sumatera Barat, kemudian masuk Medan, kemudian masuk Banda Aceh, kemudian masuk Maulabuh, masuk Tapak Tuan, masuk Sebulu Salam, masuk Sibolga. Itu jaraknya 1239 km. Lari otonya 70, 60, 80, 2 hari. 2 hari 2 malam. Kalau jaraknya yang sekian, dipastikan awak akan berhadapan dengan bermacam-macam. Dipastikan mata awak akan mencari macam-macam. Dipastikan kaki awak akan melangkah macam-macam. Dipastikan tangan awak banyak nak kita awak macam-macam. Dipastikan akan berhadapan dengan bermacam-macam. Kalau sudah sedemikian, maka awak harus hati-hati. Baca caranya, dibersihan jiwa awak lebih dahulu. Kalaulah dibersihin jiwa awak lebih dahulu, maka tentunya akan mendapat ketenangan dalam perjalanan tersebut. Akan mendapat kedamaian dalam perjalanan tersebut. Maka dipastikan perjalanan awak aman. Asbab aman, tak terpesona lagi, tak terpengaruh lagi. Kok ada kayu orang sabalah, kayulah alhamdulillah. Aku rancak orang sabalah, rancaklah alhamdulillah. Kok balaki orang sabalah, balakilah alhamdulillah. Kok mati orang sabalah, mati. Innalillah. Awak ini kan banyak masalah. Banyak masalah. Kayak orang, wah masalah. Yang membangun orang, awak yang tak lama lalu di sebelah. Beli oto orang sebelah. Naik darah awak seorang di sebelah. Baralik orang sebelah. Awak nak heboh seorang di sebelah. Balaki orang sebelah. Awak tak kajut mati seorang di sebelah. Dan balaki aman. Awak nak mangama-ngama. Alhamdulillah. Di sebelah beli kulkas. Kulkasnya tak sebarang lo. 3 pintu kateh tinggi ho. Tak kajut awak di sebelah. Tidak tak kajut saja, langsung menggeretek. Manga kedinginan menggigi seorang dia mencari kulkas sebelah. Koslek kulkas sebelah ke sebelah. Yang punya kulkas nak baa-baa dia dah. Awak yang tidak ada kulkas menggeretek. Jam ampe sore udah pulang kerja bertanya baa kok menggeretek yang koslek dah. Udahnya dan koslek aja. Karena itu Nabi dalam perjalanan Isra aman, asbab aman, lah barasih. Awak kalau kepingin aman dalam perjalanan barasih lo. Jiwa kita barasih, zikir. Baca lo membersihkan jiwa zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Fadhkurullah qiyamahu wa qu'udahu wa ala junubikum. Apabila awak selesai mengerjakan salat, fadhkurullah. Berzikir. Zikirnya buya usai salat tu. Dijawab oleh Nabi. Kata Nabi, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin. Barang siapa saja nan selesai salat 5 waktu duburi kulli salatin, nyosabbah Allah mereka bertasbih.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baratasbihan kita baca salasan wa salasina, 3 dan 30, atau lebih akuratnya 33. Wa hamidallah, bertahmid kepada Allah salasan wa salasina. Wa kabbarallah, bertakbir kepada Allah salasan wa salasina. Wa khatamul mi'ah, ditutup dia satu kalimat seperti la haula wa la quwata illa billah atau la ilaha illallah. Maka mereka yang langgeng istiqamah dengan hal itu, ghufirat katayahu walau kanat mislat dabaril bahri, Allah ampunkan dosa-dosa awak walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Ambo yakin dan hadir di surau malam kini, kuat yang hadir di surau kini termasuk ambo. Awak ndak talapeh dari dosa, betul? Nampak dari wajah awak sianan banyak-banyak dosa kok nampak. Apalagi kalau dibawa ke pengajian, orang yang paling banyak dosa tu tak tahan dalam pengajian sebentar duduk takulai tu, sebab barek dia dosa. Takulai. Jadi sianan takulai anyo tu. Menanduan dosa banyak tu. Apa di petagak katanya takulai balik. Karena kerambi kalau buahnya banyak dia teh boyak dah batang tu. Boyak batang tu. Sengenek kan angin boyaknya. Wah, boyak kami tu. Maksudnya tu buah den banyak, buah den banyak, buah den banyak kecik kerambi tu. Kalau awak dosa den banyak, dosa den banyak. Oi. Awak kok nak boneh sadonyo pada. Jadi kecil rajin ke surau ke boneh ndak. Ustaz awak rajin ke surau mengaji, rajin dengar ceramah, rajin awak boneh. Elun tentu. Di dalam awak bahasamu kini adonan boneh, adonan ampuh. Oh, ndak mungkin boneh sadonyo. Cik dua pasti adonan ampuh. Kalau tidak kami laki-laki nan boneh, awak padusi mungkin cik dua nan ampuh. Kalau tidak awak padusi cik dua nan ampuh, kami boneh sadonyo. Oi. Bako bagalaan kami boneh. Tak kata ibu-ibu laki boneh dah. Bak salahnya kalau laki ampuh masalah panjang. Sampai anak, sampai cucu dapat ampuh beko. Kalau lah cucu yo anak ampuh, nah boleh dah. Berarti ampuh senyoleh. Tapi kalau ibu-ibu ampuh gak cik dua, biarlah kami cari nak boneh sudah ko. Oi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya yang keseketek tadi. Maksud ungkapan ambo tadi. Maksudnya setiap manusia tidak terlepas dari bermacam kesalahan. Makin tinggi status sosialnya, makin kencang godaannya, makin besar iblis yang kamu goda awak. Kalau ambo Ustaz Maulana, iblisnya di atas Ustaz Maulana lo santingnya. Kalau awak rancak, iblisnya lebih rancak daripada awak yang rancak tu. Berarti iblis tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah tidak mau. Dia tetap berusaha bagaimana awak terpesona, terpedaya. Untuk itu biar awak bisa berkawan jonyo besok di akhirat dalam neraka. Sebab itulah tujuan Isra Mi'raj dibersihan hati itu. Perjalanan hidup singkat, karena Isra hubungan dengan dunia, Mi'raj hubungan dengan akhirat. Isra hablum minan nas, Mi'raj hablum min Allah. Isra jangka pendek, Mi'raj jangka panjang. Isra dunia, Mi'raj akhirat. Karena itu tadi kita bilang yang dinamakan Isra huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra aku cuma perjalanan yang diperjalankan pada malam yang kalam, pada malam hari, yang jarak tempuhnya cuma 1239 km. Lebih akuratnya dari mulai Mekah Al-Mukarramah sampai Masjid Baitul Muqaddis Palestina.
Perjalanan yang seperti itu diisyarahkan berjalan malam. Kok malam tak siang tak dia? Kok malam? Siang kan bisa. Menandakan perjalanan malam itu adalah perjalanan yang aman. Ibadah pada malam hari, ibadah yang nyaman. Urusan pada malam hari, urusan yang aman. Kini dimanfaatkan orang. Mencilok kambing di sebelah pada malam, aman. Nyo cilok ayam orang sebelah malam, aman. Nyo bawa lari bini sebelah malam, aman. Woi, supaya ndak tekan tu. Kalau lurus saja ambo kan tekan tu beko. Karena kata guru ambo, dakwah tanpa seni lebih bersifat mengejek daripada mengajak, lebih terasa memukul daripada merangkul, lebih bersifat sentimen ketimbang argumen. Akibatnya orang merasa agama sebagai beban, tujuan dakwah tidak tercapai. Maka ndak salah seketik kita buat humor-humor galak-galak nak, tapi jangan galak-galak banah. Jangan galak-galak banah, karena di batihan Nabi galak ko 2 senti kate muncung 2 senti lo ke bawah. Tu batik galak tu 2 senti kate 2 senti ke bawah. Alah tu kok kan galak lah lah batu inti anso kadang. Woi, ama jadi ama ambo tu dah sakit yang tutu ale dah tahu pawi boleh oleh galak. Ya, Nabi saja galak tu 2 senti kate 2 senti ke bawah. Tapi begitu beliau senyum tapi galak tapi senyum, sehingga sampai orang yang melihat pun payah menilai Nabi sedang galak apa sedang senyum. Payah menilai. Awak kan bisa menilai, kok galak, tak galak, aduh, ya, kok senyum, senyum seketik. Awak bisa membedakan senyum tak galak tak Nabi payah kita bedaan. Nabi sedang galak atau sedang senyum. Sehingga para sahabat menilai, kalau bahasanya mengisyaratkan kepada tujuan ketawa, berarti Nabi sedang ketawa. Tapi kalau bahasanya telah menyindir sesuatu dalam pemahaman agama, berarti Nabi senyum. Bahkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul ketika para sahabat melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan ya Rasul, tapi yang dilakukan para sahabat itu tidak menyalahkan agama. Nabi tidak jawab, tapi Nabi senyum. Nabi tidak jawab, tapi Nabi senyum. Artinya tidak dilarang, tapi boleh dilakukan. Makanya dakwah itu bukan bid'ah, ceramah itu bukan bid'ah, maulid Nabi bukan bid'ah. Sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menumbuhkan pahala oleh ilmu fikih dikenal dengan sunnah hukumnya. Makanya ada bid'ah zalalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah zalalah memang dilarang, bid'ah hasanah tidak dilarang dan boleh dilakukan. Kok di karajon dapat palo, kok ditinggal tidak badoso. Begitu juga pengajian Isra Mi'raj. Oh, kita lakukan Isra Mi'raj rancak, dapat palo, dapat ilmu. Oh, tak kita lakukan tak jadi masalah. Tak ada masalah. Tapi rugi. Kenapa ruginya? Tak dapat pahala. Ibu dan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks seperti yang kita katakan tadi, apa yang mesti kita perhatikan dalam perjalanan itu? Yang mesti kita perhatikan dalam perjalanan itu adalah hati. Kenapa hati perlu kita perhatikan? Karena hati sensitif. Kok sensitif? Mudah takane virus. Kok takane virus? Karena hatiku akan tertutup oleh dulmah, bintik-bintik hitam. Dari mana datang dulmah itu? Bil maksiatillah. Disebab hati itu bermaksiat dengan Allah. Awak ada 2 anggota badan membuat dosa. Dosa zahir, dosa batin.
Dosa zahir, dosa mata, dosa telinga, dosa muncung, dosa tangan, dosa kaki. Kan ada istighfar awak di surau-surau. Astaghfirullahaladzim min kullin dzambil adzim wa min ma'siyatin. Sah? Dapat ibu dah. Itu kan sering kita baca pagi-pagi, senang dilantunkan lengkungku awak. Zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, dan lain seterusnya. Memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa zahir. Dosa mata mencalik dan elok ndak elok, dosa telinga mendengar yang ndak elok, dosa muncung berkata yang ndak elok, dosa tangan mau yang ndak elok, dosa kaki melala ke tempat yang ndak elok. Betul apa betul? Ini dosa zahir. Tanpa kita sadari, ketika zahir diarahkan kepada maksiat, maka maksiat itu akan mengontak kepada batin. Contoh, awak berjalan ke sebelah, lalu di sebelah awak mota, dalam mota nan buruk yang tersabut syanu, menantu syanu, laki syanu, bini syanu, syanu, sampai habis laki syanu, nak do laki yang kada otak le, anyo lakinya ngotak korang le, laki den. Kau akibat muncung bu. Kok bisa tasabu itu? Karena di dalam kumuh. Apa penyakit yang di dalam membuat kumuh? Penyakit hasad. Punya penyakit iri hati di dalam. Punya penyakit nak katuju orang. Penyakit SMS. Sedang melihat orang susah melihat orang senang. Kok dapat senagari ko awak yang paling kayo. Kok dapat senagari ko awak yang paling ancak. Kok dapat senagari ko awak yang paling sadonyo. Kalau yo tak kata iduilah awak seorang di negari ko. Selebih tak usah idui le. Kamang awak le. Kalau seorang awak kamang kapai le. Kapai kesinan orang nak do doh. Pai sinan orang nak do doh. Pai situ orang nak do doh. Awak seorang. Ujung-ujung mati den ya Allah. Mati. Hidup iko lasuhnya bersama. Ada yang rancak, ada yang buruk, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang botol, ada jalan kaki, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang balaki, ada yang merandau tagang. Kan itu sebenarnya itu. Kan itu. Betul kan? Ada keseimbangan. Sedangkan tangan saja dua. Berjalanlah. Cek ke muka. Cek ke belakang. Cek ke muka. Berjalan. Senang berlengang-lengang begini. Tapi coba kalau berjalan dua-dua tagang ke muka. Bantuan. Coba fikirlah. Dua-dua tangan ke muka. Betul pocong. Aja. Kalau sempat berjalan tu tak kata orang berjalan awak kan lewat hanya tak kaku ha. Pasti mundur awak. Aku tak taruh pak. Mengapa? Tapi coba cek ke muka, cek ke belakang, senang tak kaku. Awak juga begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rancak, ada yang buruk. Hidupku kan dunia. Dunia itulah yang singkat tadi. Qul mata'ud dunya qalil. Kehidupan dunia kau kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara. Kehidupan yang tak lama. Maka agar aman dunia kau, berhentilah awak 5 kali dalam setiap hari. Sebagaimana Nabi berhenti 5 kali dalam Isra'nya. Aman dunia. Tapi kalau tak mau berhenti 5 kali dalam sehari, maka dunia awak tak aman. Berhenti 5 kali. Bila berhenti pertama? Sembahyang subuh.
Balas solat subuh 2 rakaat. Hubungan awak 2 rakaat. Cik angok naik, cik angok turun. Cobalah angok sekali sudah naik nak turun-turun. Bayanginlah. Cukana-kanalah diri awak. Kini awak hidup dia angok le tuan normal. Sekali kateh, sekali ke bawah, sekali ke bawah, sekali kateh. Allahu hu Allah. Allahu hu Allah. Terserah hu Allah boleh, Allahu boleh sama itu. Coba kini sekali kau nak turun saja ngok. Nak naik-naik ke manga awak le. Nak mencari matahari awak le dah. Kini lah dia lagi angok. Cik naik, cik turun. Mada lo. Kengkang lo. Cilako lo. Pangai dah lo selesai. Bara sayang li Allah kawak. Semayang awak daging rezeki. Tidak semayang awak daging rezeki. Kadang-kadang Allah ku lebih sayang lo kepada yang tidak semayang. Contohnya, tidak ada semayangnya, tidak ada kesuraunya, tidak ada puasanya, rezekinya melimpah-limpah. Menggalih lontong, laku, habis lontong, dan menjual lontong di balik orang. Barang mudah rezekinya. Ternak ayam, kambang, tanam lado, rancak, tanam kerambi, buah, jadi tuki kambing, laris. Tidak ada semayang, rezeki melimpah-limpah. Awak nan semayang tiap hari, zikir banyak-banyak, kesurau rancak, acok-acok, tapi rezeki kadang payah. Menggalih lontong, tak ada laku dah. Menggalih pecal, tak ada orang beli dah. Ternak ayam, serang kembang kena aku punah sadanya. Ternak kambing, mandul. 8 tahun menikah, tak ada punya anak. Orang sabalah tak ada laki, 2 anak. Bayangin. Oi. Sayang tak Tuhan ke orang tak semayang? Sayang. Bukan tak sayang kau, awak sayang jo. Cuma ngagi kasih sayang ke yang tak semayang dulu. Bakok ngagi kasih sayang ke orang tak semayang dulu ya. Karena di akhirat tak dapat kasih sayang lain. Dia lagi kini kasih sayang. Aku Tuhan, senang lah hidup. Ada lagi kena kini. Kena, menikah nang hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cik. Mudah rezeki. Awak lah 8 tahun nak do sampai kini dah. Orang sabalah tak mangga-mangga hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cik. Jumat menikah, Minggu lahir cik. Mudah rezekinya. Mungkin produk Jepang campur India mungkin tu Pak. Itulah kata Nabi. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ko penjara bagi orang mukmin. Bakok penjara bagi orang mukmin. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku? Wa hum la yuftanun. Sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Diuji awak jauh bermacam-macam. Jadi jangan berfikir awak Tuhan kau nak sayang kau awak le semayang tapi rezeki payah. Rencana nak semayang tak orang sawalah, tak pernah ke surau dah. Bahkan bangi-bangi yang mencari orang ke surau. Kadang-kadang sampah-sampah campak ke surau. Yang makan coba dak kulitnya ke surau. Kadang-kadang WC ada rumahnya, sengaja buang cilik ke surau. WC ada di rumahnya, sengaja buang cilik ke surau. Nggak apa tu dah, biarlah. Kanlah satunya ke surau namanya tu. Awak ke surau semayang, nyo ke surau tak ciri. Allah tu sama-sama ke surau namanya. Cuma karajo beda-beda. Karajo awak semayang, karajonya tak ciri. Sama-sama ke surau. Tinggal nilai Tuhan. Dinilai awak dia semayang, dinilai lo nyo dia tak ciri. Ditanya oleh Tuhan le do ke surau selama hidup. Le Pak, barangkali sehari 3 mangako ke surau tak ciri. Allah tu. Kalah ada jawaban tu. Daripada rumah dekat surau, jangankan semayang, jangankan terciri, memang tak pernah mampi ke surau. Aku nan kita masalahan. Kalau lah ke surau laki awak tu biarlah. Kau nak ke masuk surau biarlah. Lihat terciri, alhamdulillah. Nah, kita ulang kembali.
Nah, apa penyakit tadi? Penyakit hasad, hakad, dengki, benci. Suudzon, penyakit buruk sangko. Kibir, penyakit sombong. Nah, penyakit sombong kok perlu dihilangkan. Awak kan ngetren tujuh penyakit sombong. Sombong tu dalam bahasa awak kan ongeh namanya tu. Oh, ongeh. Bapiti sengene ongeh. Berumah cie ongeh. Bagaji kete ongeh. Balaki ngene ongeh. Laki orang sedang tonggak surau. Nak donya ongeh dah. Anak-anak awak laki ngene ongeh lah. Apa nak dia ongehan? Laki orang sekarang tonggak surau. Nah, donya ongeh dah. Awak ngene ongeh lah. Laki den. Tidak boleh kibir. Atau kibir, sombong. Tidak boleh. Aku sombong. Tanamkan sikap tawadhu. Orang tasawuf mengatakan, orang tasawuf itu tidak gembira kalau dunia ada padanya dan tidak duka cita kalau dunia tidak ada padanya. Itu orang tasawuf. Bacalah zuhud. Kalau zuhud sekedar piti sekete cukup. Rumah kete cukup. Itu ada kadang rumah yang ketinggal aja nak. Ketinggal aja. Kete cukup. Gaji kete cukup. Laki ngene cukup. Begalak aku ibu-ibu kalau pencemek sekarang mendengar laki ngene. Cukup itulah yang namanya qanaah. Cukup itulah yang kata Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang pitih banyak, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa itulah kaya waktu cukup. Untuk apa pitih banyak-banyak? Aku kadang-kadang ongehnya. Dek kena baru panen kerambi kapatang, harga kerambi kini sedang mahal, dapat kerambi banyak. Kemudiannya beli sameh di toko Sinar Agung Dabuyung di Pariaman. Sameh pulang dari Pariaman ongeh muka rumah sebelah. Piuh tangan. Sameh tu ale lacah orang sebelah. Rumah sebelah lacah dek bajalannya ili mudik. Sameh baalo kalau ampe balik ameh mungkin banjir rumah sebelah mungkin. Ongeh sameh. Apa nak kita ongehan? Ameh tu titipan. Kerambi nak lewat tanyam, nak yang nanam. Saya nanam apa awak dahulu. Nak ada nyongeh. Awak nak barang awak. Panjek kerambi orang nanam. Yang rawat orang, awak tinggal ambil kerambi. Dapat peti beli ambil ongeh lah. Ongeh. Orang sabana ampe balik kilo amehnya. Ampe balik kilo amehnya. Nak ada nyongeh lah. Anak-anak saja. Anyota orang banyak. Ameh dia ampe balik kilo. Dia tak katunya. Tak, haning-haning saja. Diambil ameh itu disimpan dalam peti. Petinya dikunci. Petinya dimasukkan dalam leci. Leci dikunci. Leci dimasukkan dalam lemari. Lemarinya kunci. Lemarinya bawa dalam kamar. Kamarnya kunci. Kamarnya bikin dalam rumah. Rumahnya kunci. Rumahnya bikin pakai pagar. Gerbangnya kunci. Ampe balik kilo amehnya 6 kuncinya. Anak-anak saja. Awak sameh. Ongeh sameh lah. Apa yang kita sombongkan? Semua yang ada dalam diri kita, dunia, perjalanan pendek. Dari Mekah sampai Masjid Baitul Muqaddis. Biar aman, maka datanglah ke masjid. Sehingga isyaratnya Nabi dijalankan perjalanan tersebut dari masjid
ke masjid. Dari masjid ke masjid. Kalaulah kembali ke masjid, lah berjalan ke masjid, hati terpaut ke masjid, sumbu pun sampai di rumah hati ke masjid, insya-Allah aman hidup awak. Isyarah perjalanan Nabi. Kembali ke masjid. Manga ke masjid Baitullah, rumah Allah. Manga itu zikrullah, ingat Allah. Baca ingat Allah, zikran kasiran sebanyak-banyak. Kalaulah hati ingat Allah, maka jiwa akan tenang. Tatmainul qulub, kita terima. Hati akan tentram. Tenang. Kalaulah tenang, bermusyahadah, bermujahadah, bermurakabah, aman. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya jua mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya jua musyahadah. Apa itu musyahadah? Kashful hijab. Diangkat pembatai hijab dengan Allah. Makanya Nabi kita diawali dalam perjalanan itu dengan pembersihan hati. Sabananya awak nan harus dibersihan hati kama kabajalan. Nah, jua dibersihin hati Nabi. Zikir syariat. Zikir syariat. La ilaha illallah. Kalimah yang ampe. Tu kalimah yang ampe. La ilaha illa Allahu. La ilaha illa Allahu. Dalam kalimah yang ampe ta'aluk sifat Allah 20. Sifat Allah 20 dibagi dati ampe. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat mani, yang keempat sifat manawiyah. Sampai sifat-sifat ini ta'aluk dalam kalimat la ilaha illallah. Karena itu la kalimah syariat, jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada awak. Tubuh awak, koa, Adam. Apa itu Adam? Air, api, angin, tanah. Daging dari tanah, kembali kepada tanah. Tulang dari air, kembali kepada air. Urek dari angin, kembali kepada angin. Darah dari api, kembali kepada api. Daging kembali kepada tanah. Tanah kembali kepada air. Air kembali kepada angin. Angin kembali kepada api. Api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, maqalaqta aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad. Sabana-bana Muhammad insan. Sabana-bana insan rahasio. Sabana-bana rahasio wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Itulah dalam pepatah. Tidaklah susah mencari bilah. Bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah. Allah lah ada dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh. Dalam buluh pandan baduri. Dalam tubuh ada batubuh. Dalam tubuh insan badiri. Namun dalam konteks itu, sebagaimana Ali ditanya oleh seorang laki-laki, ya Ali karamallah, bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Lalu Ali menjawab, ariftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dalam konteks itu, tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Berpikirlah kamu tentang sifat-sifatku dan jangan pernah kau berpikir menelusuri, mencari tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa yang mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya. Siapa yang dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Selagi kita masih takana dalam diri doya, masih tabayang diri awak, masih terasa hal-hal yang ada, maka tak pernah nampak wujudnya Allah. Maka memandang wujud yang banyak, nyata wujud yang satu. Memandang wujud yang satu, maka lenyaplah wujud yang banyak. Oleh karena itu, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jam 10:30. Dia masih teluk menengah. Ambo dah teluk mengecek leh. Nah. Kemudian yang perlu kita jaga dalam perjalanan dunia yang dikenal dengan Isra. Karena Isra itu Nabi menempuh sampai alam.
Alam pertama alam dunia. Itulah dari mulai Mekah sampai Baitul Muqaddis itu alam dunia, alam bawah. Alam jasad yang berhubungan dengan tubuh, yang nampak oleh tubuh, yang selalu berhadapan dengan tubuh. Alam jasad. Kemudian, yang perlu kita jaga dari hati tadi. Yang perlu kita jaga kembali tidak lain adalah penyakit ujub. Tak boleh. Itu penyakit ujub. Merasa sempurna dari orang lain. Merasa awak lah yang paling hancak, selebihnya buruk. Awak lah yang paling kayu, selebihnya wansek. Awak lah yang paling hebat, selebihnya indah. Sehingga ongehnya mau tiba, sombongnya datang, angkuhnya luar biasa. Kok mengeceknya meninggi taruh, tak pernah merendah. Apa den, emak den, etek den, pak den, emak den, etek den. Bantu orang dah bapak, dah bamak, dah betek. Nyos orang dah betek bamak. Apa den, emak den, etek den. Jadi zikir pagi, jauh siang. Apa den, emak den, apa den, apa den, emak den. Oi. Oi. Nah, kau nak boleh kita pakai penyakit tu. Apalagi awak kau mau calik-calik kau tiap minggu Buya Busani memberikan tausiah rohaniah kepada awak. Ala saatnya awak mengamalkan hal-hal yang elok karena labih masunan buruk-buruk. Karena yakin kau sadonyo mati le kau. Kau nak awak dalam mul lah. Mau calik-calik kau apa? Ujung ke ujung kau. Kau pergi baris depan kau. Kau baris depan kau. Kau nak kalah mul itu. Tak kalah mul. Hati-hati nak lama le doh. Tak lama karena kematian tu bisa mumbang areh, kerambil mudo areh, tua areh, mudo areh. Tapi tetap mati. Pada adatnya biasanya kematian kan yang tua dulu. Pada adatnya. Tapi kalau Tuhan tak sesak mambi balik terpesuk. Berangkit yang muda habis, yang tua pun selesai. Tapi kalau dicari-cari pada adanya, akulah yang di muka. Tak barang lah boleh terus. Hati-hati. Pada tahun le Buya kami yang di muka kau Buya. 2 tahun le. 2 tahun le. Kini 2025, 2027 berangkit. Kok ambo bagi kode kini. Kok batui kecik tuan 2 tahun le. Berarti betul itu kalamnya tu. Kok indak betul kalam ambo tu? Dalam hal itu bagaimana kemudian mempersiapkan modal untuk kan awak kan mati kau ndak aneh. Yang dikecek mati kau aneh. Aneh mati Buya nak. Bak kau aneh. Apa kau tadi malam motota, tahu-tahu paginya lah matinya. Ndak aneh tu iyo tu. Mota tadi malam mati pagi. Yang aneh tadi malamnya mati, paginya motota. Ayo aneh namanya tu. Ayo aneh. Ada aneh. Apa aku mati malam, tahu pagi motota. Nggak usah mo. Bini yang lalu ojonya itu kabur tu mencari laki motota. Apa kalau mati kau mota ada? Lari tu. Itu yang aneh. Tapi matinya tetap. Malamnya mota, pagi mati pasti. Persoalannya bukan masalah hidupnya mati. Persoalannya wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Nanalah kita pabuwe untuk hari esok akhirat. Itu saja. Tadi di awal mulailah membaca ayatnya Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Ibadah badaniyah salat, ibadah qalbiyah berzikir, baca Quran, ibadah maliyah infak, zakat dan sedekah. 3 kok. Kalau dalam hadis yang lain mau cari ampe aman di alam barzah, ampe perkara. Pertama rajin sembahyang, yang kedua rajin baca Quran, yang ketiga rajin berzikir, yang keempat rajin bersedekah. Kalau lah ada ampe perkara tu aman di alam barzah. Kalau lah aman di alam barzah, aman lo di akhirat. Aku tak kata Buya, karena alam barzah penentuan, tempat penghabisan dari dunia, tempat pertama untuk akhirat. Kalau selamat di alam barzah, selamatlah di akhirat. Kalau sengsara di alam barzah, maka menderitalah sampai kiamat. Penentuannya alam barzah. Makanya awak wajib mencari ampe perkara biar aman di alam barzah. Pertama, jangan tinggal sembahyang. Yang kedua, rajin baca Quran. Yang ketiga, rajin berzikir. Yang keempat, rajin
bersedekah. Kalau lah ada ampe perkara tu aman, maka mulai besok kok ka matilah. Buya mau ka mati boleh. Boleh. Ala ada ampe alah, berangkitlah. Tapi kalau alunado semayang masih tinggal, baca Quran pun malih lo, dengan pengajian maku-aku lo, berzikir ndak lo, bersedekah cekip pulo, mambanambo, jangan cuba-cuba mati. Mambanambo. Tapi kalau mati jo awak, terserah ambo nak tanggung jawab. Alambo kecek jangan mati, awak mati jo. Pak Ustaz, yo. Tetangga ambo mati tadi. Mati. Yo. Le dah semayang? Ndak. Le dah baca Quran? Ndak. Le dah berzikir? Ndak. Le dah bersedekah? Ndak. Nyo mati. Yo. Nekat saja tu. Nekat. Maka nekat indak ada cik Allah mati. Sedangkan yang Allah ada tentu selamat. Anyo ndak ada cik Allah kan mati lo. Ada mati. Mengah tu. Dipikirnya mati kau laswah. Dipikirnya mati kau laswah. Bukti kau ala mati. Tak bisa balik-balik sampai kini dah. Kepingin dia kau balik, tak bisa. Kok kau balik nyampe kaki keluar le. Kalau kau balik ada kau balik le, ampe kakinya, apa bulu badannya atu. Atu, kok kau balik. Orang-orang yang alah adu ampe perkara tu, selamatlah mereka. Jadi kini bawa, selagi umur masih ada, kesempatan masih banyak, pergunakanlah limo sabalun datangnya limo. Perguna waktu muda sabalun datang tua. Ini awaklah tua, muda lah habis. Ledo cek dua le yang muda-muda. Pergunakan luar biasa. Pergunakan waktu muda. Karena lah tua kau banyak nenlah kane. Lutui kane, mata kane, otak kane, sadok kane. Kalau tua, nak ada salah mak lah tua kau dah. Goyah salahnya. Ense lah longga, baut lah lapeh. Blok lah lapang. Nak kacang-kacang lah pacah. Alay. Kalau lah tu tekan mak ambo mono ama ya. Tekan mak ambo. Kau tekan mak ambo kau ense lah kuat tu. Cek 2, 3 ampe kau cek dia tu macam muda stek. Cek 2, 3 ampe macam motor tu. Ikut nak kacang-kacang lah ratak kau pak. Di bawah mendaki berbunyi. Sepion lah pecah tu. MC lelong dah. Baut dah lepeh. Gigi tarik nak dulu tu dah. Gigi otrek tinggal tu. Oli berubah tu. Dulu top 1, kini 1 top. Jadi kalau Allah tua tak kau berarti lah masuknya zaif. Lemah. Kalau lah masuk zaif, harapan tinggal dia awak, rasa tinggal le. Le kepingin ke suruh pi balik luti kau ya. Le kepingin duduk dengan ceramah tapi telengok dapat kalau. Le kepingin awak tak orang ka makan onde-onde, ka makan awak seperti makan bakso. Le tak agak. Tapi gigi pengunyah nak do. Lah 2 jam bakso di dalam. 2 jam lari ke sebelah, lari ke sebelah bentuk main bola pingpong, pak kelepak. Kemana tu? Bakso, cie. Bantu main bola pingpong dalam kelepak lepuk. Buat pilin. Indah je acan cuy bakso tu loh. Licin masuk seorang ke dalam. Masuk. Boleh. Terasa lulu ya ke bawah. Terasa tiba di bawah. Tiba di bawah yang buta loh. Nyelipek bakso ndak acan cuy. 5 jam kemudian terasa tersasak. Lari ke tabik muluncui takah 7 buliknya. Tiba di tabik terkajui lah ikan nila ketik-ketik. Alah main poli lo ikan nila kelepak. Ikan nila main poli. Setengah jam ikan nila main poli. Nampak di ikan lambau. Dalang pajako. Muncung ketik makanan kadang lo. Aku akui namanya tu. Dan kata ikan lambau. Minggir. Dan sosok ke ikan lambau. Di ngango muncul. Nah, lului bakso. Awak panik membeli ke Pariaman. Joluti sakit mencari bakso ke Pariaman.
Bau solo kunyah 2 jam main pimpong. Yang bakso ndak habis-habis. Akhirnya siapa yang kamu nyudahan bakso tadi? Lauk. Padahal si lauk ndak pernahnya ke Pariaman. Ndak perlu catur ojek pergi ke Pariaman beli bakso. Diantak lepup. Selesai. Oi. Allah tu. Ndak perlu kita mempunyai penyakit ujub. Atau sombong tak boleh. Kemudian yang ke-6, ria. Penyakit ria itu? Penyakit ria adalah penyakit suka memamerkan. Nanado kepingin dipamer ke orang banyak. Babali jilbab tu tak lemah tu dah. Cuma 25,000 cek. Wah, buat sengaja pakai. Alah, kadang ada babawun bukan pinding jilbab pakai je dia. Sebelum sekampung tahu awak jilbab baru. Jilbab baru ngepamer. Orang laki baru anak-anak saja. Oi. Jangan punya penyakit ria. Tak boleh. Rusak ibadah, rusak hati.